Ya, untuk absensi mungkin teman-teman ikut absensi di ruang praktikum aja. Di sini saya seperti biasa, karena ini pertemuan terakhir juga ya, saya mungkin akan membahas beberapa hal yang barangkali masih belum jelas, belum clear. Tadi kalian udah melakukan kuis, ya mau lihat nilainya? Nilainya ada, mau dilihat. Untuk pertanyaan, silakan ditanyakan di link yang tadi saya share lagi di Zoom. Ya, atau tadi udah disampaikan mungkin oleh Mas Adrian di kode ini ya, 00356992 ini di masukin di slido.com. Ya, hasil kuis kalian tadi sebagian besar nilainya cukup bagus. Ada yang dapat 100? Nggak ada. Sayangnya nggak ada yang dapat 100. Ya, intinya dari kuis kalian mungkin ada beberapa hal yang pengen saya bahas ya. Sekali lagi kalau untuk kuis ini sifatnya mungkin kalian sekedar bisa menjawab. Jadi saya pun expect sebenarnya kalian ketika melihat soal seperti ini, kalian langsung coba di konsol. Ya. Mungkin diketik gitu ya. Diketik kemudian dijalankan. Silahkan, monggo. Gitu. Tapi nanti di UAS, ya di teori saya akan tanyakan mengenai why. Jadi kalau ini adalah what-nya, ya, kira-kira keluarannya apa, ya, apa keluarannya berapa dan seterusnya. Nanti di teori saya akan tanyakan tentang kenapa kok keluarnya seperti itu. Misalnya, saya minta kalian jelaskan. Jadi kira-kira dari soal-soal ini yang paling susah yang mana? Kurang spasi. Ya, kalau ada pertanyaan nanti terkait dengan kuis yang kok hasilnya seperti itu atau kok jawabannya itu, silakan nanti ditanyakan langsung ke Mas Adrian bisa, atau kalau enggak ya nanya di sini. Ya, saya bahas dulu sekilas. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu kita clear-kan. Yang pertama ini ya, ini saya kira nggak usah dibahas ya, jelas keluarannya adalah 22. Batas awal, batas akhir, inkremental. Ya, naiknya berapa? Ya kalau naiknya sebanyak ini maka dia akan stop di iterasi pertama, ya kan? Ketemunya langsung ring 22. Kemudian yang ini, sebenarnya saya berikan soal ini dan ada soal lagi yang di bawah, misalnya ini ya. Soal nomor 2 dan soal nomor 3 ini saya berikan untuk memahamkan teman-teman tentang mutabilitas atau mutability. Jadi variabel pada Python itu sifatnya sebagian besar adalah mutable ya, kecuali tuple. Jadi ketika kita membuat variabel semacam ini, ya, X sama dengan Y, kita keluarkan dulu aja. Ya, X sama dengan Y sama dengan Python, maka baik X maupun Y itu punya ID yang sama. ID-nya sekian untuk X, ID-nya sekian untuk Y. Sama persis. Kenapa? Karena kita bilang X sama dengan Y. Nah, ketika kita tambahkan X dengan plus sama dengan keren, ya, apakah sekarang ID X berubah? Jawabannya berubah. Sehingga X tidak lagi sama dengan Y. Ini maksudnya mutabilitas. Ketika kita merubah sebuah variabel, ya, variabel ini bisa kita rubah dan turunannya juga berubah atau enggak. Nah, kita lihat yang Y berubah enggak. ID Y. Nah, ternyata Y tetap yang ini, ya, sedangkan X adalah yang ini. Maka ketika saya print X dengan Y, ya, yang pertama udah ketambahan keren, yang kedua masih Python. Nah, ini prinsip dari mutabilitas. Ingat operator ini ya, plus sama dengan, ya, plus sama dengan itu berbeda dengan sama dengan plus. Ya, sama dengan plus. Sorry, tak tutup dulu. Oke. Nah, contohnya ini. Kalau misalnya kita pakai yang kedua sama ini, ya, bedanya cuman ini adalah sebuah list. Saya panggil apa? 1, 2, 3. Ya. Kemudian opa saya samakan dengan apa? Sama aja kan? Nah, selanjutnya apa ini adalah apa plus 4, 5, 6. Sekarang kita cek ID-nya apa berapa? ID-nya opa berapa? Ternyata ID-nya apa dan ID-nya opa berbeda. ID-nya apa dan ID-nya opa berbeda. Jadi kalau opanya yang di print,
opanya yang di print. Tadi kan kita sama dengan apa, ya kan? Ketemunya tetap 1, 2, 3. Ketemunya tetap 1, 2, 3. Jadi yang pertama kali di-assign, ya, yang pertama kali di-assign dia masuk ke sini. Kemudian apanya sudah berubah, udah bukan lagi apa yang sama. Kalau kita print apa, isinya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bukan lagi apa yang sama. Jadi ini adalah contoh bagaimana ternyata satu variabel yang simpel bisa menipu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini, kira-kira kenapa keluarannya kok 0,1? Ya, saya berikan spasi. Kalau misalnya ada yang jawabannya harusnya benar, misalnya ya kalian bikin spasi di sebelah-sebelahnya misalnya, tapi ternyata oleh Elok ditulis salah, silakan protes ya. Nanti saya koreksi nilainya. Ya, jadi flip-flop ya 0,1 if true else none ini adalah bagian pertamanya. Jadi ini adalah bagian mengisi bagian flip. Habis itu koma ya, none-nya ini ngisi bagian flop. Nah, makanya kalau kita cetak flip ya yang ini bukan urusannya si flip lagi ya. Semua yang saya tandai ini bukan urusannya si flip. Yang diatur oleh si flip hanya bagian pertama. Apakah flip itu true? Ya, satu variabel yang ada isinya itu selalu nilainya true. Yang kosong selalu nilainya false. Ya. Maka dia adalah sifatnya ketika kita panggil ya flip, dia sifatnya true, sehingga dia memberikan nilai atau value 0,1. Jawabannya seperti ini. Saya kira banyak juga yang salah. Ya. Kalau saya sambil jelasin ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Kemudian yang kelima, ya, not X is not Y. Saya kira ini cukup simpel ya. Oops, sorry. Not X is not Y. Jadi X-nya none, kemudian Y-nya false. Kira-kira ini yang saya tulis di sini ini hanya masalah urutan. Jadi urutan mana yang operator mana yang dipanggil lebih dulu. Apakah yang not atau yang is? Ya, apakah yang not atau yang is? Ya, sehingga keluarannya ya kalau kita jalankan di program jadinya keluarannya adalah false. Nah, kemudian yang ini apa keluaran dari print dictionary PYTHON? Ini sedikit sifat yang unik dari dictionary. Jadi ketika kita masukkan sebuah tuple ya, ini kan tuple ya. Ini tuple ke dalam sebuah dictionary. Kemudian kita konversi menjadi dictionary. Ya, cara membuat dictionary salah satunya adalah seperti ini, kita masukkan sesuatu ke dalam si dictionary ini. Apakah dia tuple, apakah dia list, apakah dia dictionary yang lain. Atau variabel biasa. Nah, ketika kita masukkan variabel dictionary variabel berupa tuple ya, objek berupa tuple ke dalam dictionary, maka dia akan dipecah ke tiap elemennya. Jadi elemennya nanti akan dipecah-pecah. Nah, kalau misalnya satu tuple ini isinya seperti ini ya. Kita cek aja di konsol. Nah, maka dia akan dipecah tiap key value-nya itu akan dipecah tiap elemen ini. Jadi ini ada 3 elemen, satu elemen dipecah menjadi 2. P menjadi key, Y menjadi value. P menjadi key, Y menjadi value. T menjadi key, H menjadi value, O menjadi key, N menjadi value dari O. Nah, kalau misalnya, ini saya hapus satu, kira-kira keluarannya, ada yang tahu? Error. Kenapa? Length-nya kurang. Ya, jadi dia mendetek sendiri bahwa ada panjang yang nggak pas di sini. Harusnya ini sepasang-sepasang, kok ternyata ini cuma satu. Errornya apa? Value error. Ingat tadi ketika kita membahas mengenai exception, value error ini bisa kita atasi juga. Nanti maka kita bisa modifikasi. Oke. Nah, saya kira ini yang paling susah. Agar pernyataan ini memberikan nilai true, apa isi variabel Q? Float NaN. Saya kira kalian sudah belajar mengenai NaN ya, not number. Ya. Not a number itu bukan angka. Not number itu bukan angka, bukan non, ya, bukan NONE bukan, ya. NaN atau none itu bisa muncul ketika kita melakukan misalnya pembagian dengan angka 0 misalnya. Maka none itu ya mau kita operasikan dengan apapun, ya, apalagi kalau kita konversi menjadi angka yang bukan angka ya, bilangan imajiner, bukan bilangan imajiner juga ya, angka yang bukan angka, kita konversi menjadi angka, maka hasilnya akan selalu true seperti ini. Ya, dia akan tetap sama. Ya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi
sama dengan float none. Nah, ini hati-hati kalau kalian kopas kode dari internet atau dari yang lain. Salah satu yang sering bikin programmer bingung ketika kopas itu adalah ketika kalian copy paste dari sumber lain, ada kesalahan ini invalid karakter. Nah, tanda petik ya di komputer itu kenal banyak sekali tanda petik. Jadi ada tanda petik semacam ini, saya lupa namanya apa. Saya lupa namanya apa. Jadi ini memiliki kode ASCII yang berbeda. Ya. Kode ASCII-nya beda. Sehingga ketika kita kopas ya, maka yang diterima oleh konsol di sini berbeda dengan yang dimaksud. Coba kita lihat ininya berbeda. Ya. Yang satu agak miring begini, saya lupa Belgian apalah. Nanti saya cari lagi. Nah, saya simpan Q-nya dengan float not a number. Ya, kemudian saya bikin pernyataan uji ini. Hasilnya adalah true. Ini adalah satu-satunya nilai yang mungkin ya dilakukan dengan persamaan yang ketidaksamaan ini. Kenapa? Karena float NaN itu selalu akan membuat sebuah ID baru ya, ketika dipanggil. Sehingga ya nilainya adalah seperti ini. Nah, ini pada saat kita panggil Q yang pertama tadi. Nah, kemudian kalau kita panggil float none lagi, maka nilainya akan berbeda. Jadi objeknya sama, ya, tapi disimpan dengan ID yang berbeda sehingga ketidaksamaan ini jawabannya benar. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kenapa ini saya munculkan? Boleh jadi nanti kalian ada operasi matematika yang hasilnya adalah none. Ini sering sekali ya. Ada operasi matematika, ada runtime error yang nggak terhandle, kemudian ada hasilnya none. Kalau itu kemudian karena satu operasi dan satu hal yang lain dia terkonversi menjadi float misalnya, maka ketika kalian menggunakan ini untuk keperluan boolean misalnya atau untuk keperluan operasi yang lain, nggak akan ketemu errornya. Ya, errornya mungkin nggak muncul, tapi dia tetap akan bisa dioperasikan sehingga hasilnya salah, ya, nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, ini saya kira cukup gampang ya, for i in range bla bla bla. Intinya kapan kita harus tahu break dari for loop. Ada dua for loop ya, loop inner loop bagian dalam ini, kemudian outer loop bagian yang luar. Nah, untuk keluar dari inner loop kita pakai di sini misalnya break ya. Breaknya itu kalian letakkan di mana? Misalnya if j sama dengan 5 break diletakkan di baris ke-3 karena apa? Karena inner loop itu selalu bagian yang kedua misalnya. Tergantung ya kita pengen nyetaknya seperti apa ya. Yang kita cetak adalah j. Berarti ini inner loop-nya, j-nya ini kita stop di 5. Ya, saya kira banyak yang benar soal ini. J-nya kita stop di 5. Nah, ketika kalau kita pengen J-nya stop di 5, ya berarti kita bikin if J sama dengan 5 break. Taruhnya di mana? Ya berarti di sini, baris ke-3. Setelah dia break, maka dia akan keluar dari inner loop. Nah, nilai terakhir dari J pada saat dia keluar itu adalah 5. Nah, sehingga sekarang masuk ke outer loop, ke looping yang selanjutnya. Ya. Looping yang selanjutnya. Kalau else continue berarti kan dia masih lanjut ke iterasi yang inner loop. Nah, begitu break dia lanjut ke luar. Nah, di luar dia dipotong di if i sama dengan 2. Nah, maka dia diletakkan di baris ke-7. Kenapa bukan di baris ke-8? Karena nanti bukan pernyataan for lagi. If-nya akan muncul error yang menyatakan if-nya itu harusnya masuk ke scope-nya si for. Kalau di sini berarti sejajar dengan for dong, bukan bagian dari for, bukan keluar dari ininya for. Oke. Di antara pilihan berikut mana yang menggambarkan keluaran dari baris pernyataan ini? Saya kira ini jelas ya. Ini hasilnya true. Kemudian ini hasilnya true. 1,5 dengan 2,5 dibulatkan kok hasilnya sama. Jawabannya pembulatan itu selalu mengarah ke bilangan genap terdekat. Ya. Operasi round di Python itu diarahkan ke pembulatan ke bilangan bulat. Bilangan genap terdekat ya. Yang paling dekat dengan 2 ini berapa? Ya, angka 2 ya. Jadi ini 2, ini juga 2. Ya. True or true and false ya, jelas. Sedangkan ini tadi yang saya sampaikan, boolean terhadap variabel yang nilainya kosong. Boolean terhadap variabel yang nilainya kosong itu selalu false. Ya, nggak akan pernah true. Jadi kalau kita bikin sebuah variabel misalnya boolean key itu selalu false, ya, karena nggak ada isinya. Termasuk juga array
dictionary dan lain sebagainya. Kalau dia nggak ada isinya maka dia kosong. Nah, berbeda kalau misalnya seperti ini. Ya, anggap aja tuple. Nah, ini bukan kosong ya. Ini adalah tuple yang ada isinya 2 buah array. Array-nya kosong ya, tapi tuple-nya ada isinya. Maka boolean-nya adalah true. Nah, kenapa trik-trik semacam ini perlu saya sampaikan ya? Ini hal-hal keunikan dari Python ya, algoritmnya Python. Karena nanti ketika kalian menjumpai kasus ya, error itu hal-hal semacam ini akan menyelamatkan kalian. Errornya di mana, ini kenapa itu. Oh, ternyata dengan memahami bagaimana Python memperlakukan tipe data, objek, dan lain sebagainya itu akan sangat membantu. Nah, misalnya ini ya, tuple saya bundar sama dengan ini adalah sebuah tuple. Ini adalah sebuah tuple, mungkin kalian bisa melihat jawabannya hanya dengan mengira-ngira saja ya. Mana yang akan mengakibatkan error? Tuple itu nggak bisa dimodifikasi. Jadi kalau kita modifikasi bakso, kita nggak bisa. Ya. Bakso ini urutan pertama ya, kita nggak bisa modifikasi bakso. Tapi makanya ini akan mengakibatkan error karena urutan 0 ya, yaitu yang ini bakso kita rubah menjadi soto, nggak mau dia. Karena tuple itu nggak bisa dimodifikasi, immutable. Nah, yang lain gimana? Tuple memang nggak bisa dimodifikasi, tapi elemen di dalam tuple itu bisa dimodifikasi. Ini adalah tuple urutan 1 ya, urutan 0, urutan 1, dan ini adalah sebuah array. Adalah sebuah list, adalah sebuah list. Maka list ini bisa kita rubah. Nah, misalnya saya panggil yang ini. Saya modifikasi elemen kedua. Oh, ini ya jumlah. Saya modifikasi elemen kedua. Yang tadinya jumlah .21 ya, kita rubah. Yap, invalid karakter lagi. Nah, sekarang kita cek isinya apa, tuple saya bundar. Nah, jumlahnya yang tadinya 1 berubah menjadi 2 mangkok. Nah, tuple ini gunanya buat apa? Misalnya gini, kalian menggunakan tuple kebanyakan adalah untuk menyimpan sesuatu yang nggak bisa berubah. Contohnya apa? Nama bulan. Nama bulan itu selalu Januari, Februari, Maret, dan jumlahnya selalu 12. Ya, nggak mungkin jumlahnya berubah jadi 13. Nah, maka kalian bisa menggunakan tuple, ya, struktur data tuple itu untuk menyimpan nama-nama bulan misalnya. Nah, kalau list itu dipakai untuk apa? List bisa kalian pakai untuk sesuatu yang sifatnya fleksibel, misalnya untuk menyimpan data. Ya, dictionary untuk menyimpan data yang ada header-nya, misalnya poligon 1, poligon 2, dan seterusnya. Poligon 1 nanti ada exe-nya, ada nama poligon, dan seterusnya. Nah, kalau kasus semacam ini, ya, di mana kita nyimpen tuple tapi isinya bisa dirubah, nah ini bisa kita gunakan macam-macam. Ya, salah satunya misalnya untuk nyimpen informasi nama user, ya, user atau pengguna. Kalau kita bikin sebuah website, misalnya nanti kita bikin sebuah aplikasi yang di situ ada user, username, dan lain sebagainya, di situ nanti ada password, ada apa. Elemennya tetap, ya, kita nggak boleh merubah itu, tapi isinya bisa kita ganti, isinya bisa kita rubah. Nah, pahami betul-betul bagaimana struktur data Python di sini. Nah, ini saya contohkan ya, bulan di sini adalah sebuah dictionary, key-nya adalah 1, 2, 3, kemudian di sini ada try, accept, dan seterusnya. Ini udah saya jelaskan di kuliah tadi pagi malah, sehingga saya kira nggak perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, udah pasti get bulan 1 titik ya, floatnya ini tadi kan sama dengan 1 integer. Nah, get bulan 1 berarti hasilnya nanti adalah tidak ada error, ya, tidak ada error, bukan key error. Key error itu muncul kalau saya masukkan di sini misalnya 4, ya, 4 key error karena nggak ada key-nya. Nah, sekarang saya masukkan 1 berarti key-nya ada, maka key error ini enggak terjadi, ya, sehingga langsung di finally. Jadi print nama bulannya, kemudian finally. Oke. Kemudian pernyataan assignment, ya seperti tadi, ya, A, B, C ini assignment berantai. Kita memberikan nilai 3 sekaligus. Kemudian range 16. Nah, ini adalah slicing. Ini adalah slicing dari range. Jadi operasinya ini dulu ya, kita buat range-nya ya 0 sampai 16, 0 sampai 16 ya. Kemudian kita slicing dari bilangan pertama, bilangan 1 sampai ke bukan 0, 1. Dari bilangan 1 sampai ke lompatnya 5 kali. Ya, jadi 1 lompatnya berapa kali? Ya, maka hasilnya nilai C adalah 11. Karena yang A berarti angka 1 ya. C ini berarti lompat 5 kali dari angka 1. Nah,
kok 5 kali ya 5 istilahnya 5 lompatan ya, 5 nilai dari angka 1 kemudian ke 6 kemudian ke 11. Nah ini diberikan definisi kelas seperti ini pertanyaan jebakan ya. Banyak juga yang terjebak di sini. Jadi def add ini adalah special method kalau kemarin saya jelaskan mengenai OOP. Jadi semua operator di Python itu diwakili oleh metode. Nah, kemarin saya contohkan di slide saya ya x addr. Addr itu ternyata kita bisa panggil dengan cara yang lain. Nah, add ini adalah metode yang mendefinisikan tanda plus. Jadi kalau misalnya kita operasikan tipe data yang menggunakan kelas baru, ya, kemudian add ini ada, ya kita definisikan ulang. Ya, ini kan kita membuat subclass. Kelas induknya atau superclassnya adalah int, subclassnya adalah baru. Ya, kemudian kita definisikan ulang fungsi add. Jadi ini bukan lagi menghasilkan angka penjumlahan biasa, ya, tapi yang dihasilkan selalu angka 42. Mau kalian jumlahkan bilangan apapun selama dia adalah bagian dari kelas baru, ya, maka nilainya selalu 42. Tapi pengurangan belum saya modifikasi, saya nggak ngurangi modifikasi min ya untuk special method untuk pengurangan. Maka nilainya pengurangan ya tetap ya b min a selalu nilainya tetap nilainya 3 kurangi 2 ya nilainya 1. Nah, sedangkan yang plus ya kenapa berbeda? Karena ini add ini adalah nama lain dari ini. Kita definisikan ulang ya, kita rubah. Nah, ini istilahnya kalau bahasa Python-nya adalah bahasa kerennya adalah function overloading. Kita ambil kelas ya, kita ambil superclass, kemudian kita definisikan ulang, kita overload ya, kita tumpuki definisi yang ada di superclass itu sehingga kelas ini kemudian bisa mempunyai definisi sendiri. Ya. Dia punya definisi sendiri yang nggak lagi pakai definisi yang ada di kelas induknya. Nah, ini sangat berguna untuk macam-macam. Nanti di latihan ini ada contoh yang saya berikan. Diberikan fungsi rekursif. Ada yang tahu apa bedanya rekursi? Di sini. Rekursi dengan iterasi. Ada yang tahu? Silakan, Mas Adrian, barangkali di sana ada yang bisa jawab. Apa bedanya rekursi dengan iterasi? Di sini saya sebut fungsinya rekursif. Nggak ada yang tahu? Oke. Rekursi itu sama ya. Rekursi itu sebenarnya perulangan juga. Tapi yang membuat rekursi itu berbeda adalah bahwa fungsi itu ya sebuah fungsi. Rekursi itu hanya terjadi pada fungsi, enggak iterasinya atau perulangannya tidak menggunakan for atau while. Jadi kita juga bisa bikin perulangan tanpa menggunakan for atau while. Ya. Model yang ketiga ini adalah rekursi. Nah, rekursi ini hanya berlaku pada fungsi. Kenapa bisa berulang? Karena fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan nama rekursi. Ya. Nama fungsi di sini memanggil nama fungsi di sini. Nah, sebenarnya fungsi ini fungsi apa? Fungsi faktorial. Ya. Dia untuk mencari bilangan faktorial. N kali N minus 1, ya kan? N kali N minus 1. Makanya rekursi ini sering dipakai untuk kalau kita mau membuat deret misalnya. Ya, deret matematika, atau nanti kalau kalian membuat program yang menyelesaikan deret Taylor. Nah, nanti kalian pakai rekursi. Ya. Kalau pakai for bisa nggak? Bisa saja. Ya. Tapi ini jauh lebih efisien, lebih cepat, dan secara algoritma lebih baik. Nah, ini namanya fungsi rekursif, ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Aslinya ini namanya facto, ya. Def facto 5 n gitu kan. Ya, kalau kita masukkan angka 5 berarti 5 ya minus nama fungsi ini, maka dia balik lagi ya. 4 ya, 3 2 sampai dia 1, maka hasilnya 1. Nah, kalau sudah 1 ya sudah, nanti berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu fungsi apa? Bilangan faktorial. Nah, nomor 15, mana yang kurang tepat tentang Python? Ya, Python jelas-jelas adalah bahasa interpreted, bukan bahasa compiler. Ada yang nggak jelas di sini? Tipe data pada Python adalah sebuah kelas, jelas ya. Ya, udah pernah saya sampaikan. Mana yang benar tentang OOP? Sebuah kelas dapat memiliki anak, ya. Superkelas itu bisa punya induk, subkelas itu bisa punya induk sekaligus punya anak lagi. Jadi dia bisa diturunkan kembali. Oke. Mana yang salah mengenai list pada Python? List bersifat
immutable. Salah, jelas. List itu bersifat mutable. Kemudian ini saya kira cukup simpel dari NumPy ya. Kalian ikuti saja alur yang ada di sini ya. NumPy array seperti ini kita reshape ya, kemudian kita cari average tiap satu aksisnya di aksis 0 ya. Tiap n-nya sama dengan 5. Simple. Tinggal mengikuti alurnya NumPy. Nah, ini np.full. np.full itu saya kok lupa ya, np.full ini apa? Nanti kalian cari sendiri atau mungkin nanti Mas Adrian bisa jelaskan. Saya lupa, saya bikin soal malu lupa maksudnya apa. Ya intinya saya pengen ngasih tahu ada fungsi-fungsi metode lain yang dimiliki oleh si NumPy yang berguna untuk keperluan semacam ini. Nomor terakhir adalah tidak ada kesalahan berupa runtime error. Sebenarnya memang nggak ada karena namanya exception. Tapi itu juga termasuk runtime error. Oke, itu barangkali untuk penjelasan kuisnya yang tadi kalian kerjakan, nilainya saya kira cukup bagus-bagus. Ya. Ada yang kurang barangkali karena waktunya kurang ya. Joinnya terlambat. Ya, saya maklumi. Yang true false, udah ya berarti. Udah saya sampaikan tadi penjelasannya yang true false tadi itu. Tadi yang mana ya? Ya, cara paling gampang untuk melacak ya. Cara paling gampang untuk melacak ya di yang ini ya. True or true and false. Hasilnya apa? True. Ya. Kenapa hasilnya true? Coba kita tulis satu persatu. True or true hasilnya true. Ya, lebih dulu mana? Or atau n? Lebih dulu or atau n? N ya. N itu peringkatnya lebih tinggi. Ya. Kalau true and false hasilnya false. Sedangkan true or false ya. True or false. True or itu berarti kalau salah satunya benar ya udah. Ya. Salah satunya benar maka cukup saya ketikkan aja. Nah, ini perintah boolean, matematika yang kalau or itu berarti salah satunya benar maka nilainya akan benar. True or false maka pasti false. Kecuali kalau dia false or false maka nilainya dua-duanya salah pasti salah. Nah, ada satu yang di Python nggak ada, di bahasa lain ada, namanya XOR. Ya, yang follow saya di IG mungkin tahu, saya pernah update satu semacam ini. Kalau saya jadi programmer XOR, ya dosen, itu artinya apa? Saya milih salah satu, nggak bisa dua-duanya benar. Nah, XOR itu salah satu. Nah, di Python XOR itu dinyatakan dengan ini, dengan tanda sama dengan. Ya, tapi kayaknya ini kurang tepat ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kayaknya cuma ini. Dari sana ada yang mau nanya langsung? Enggak. Oke, kalau nggak ada, saya sampaikan ada ketentuan proyek akhir yang udah saya tulis di sibuk mahasiswa di elok praktikum. Ini ketentuan tugas akhir praktek prokom. Nanti kalian silakan dilihat dan dipelajari ketentuannya apa saja. Intinya ini sangat longgar. Saya nggak minta kalian untuk membuat program dengan ketentuan tertentu. Saya hapus saja semuanya. Udah bebas. Silahkan kalian bikin apa. Ya hanya nanti penilaiannya memang saya sesuaikan. Misalnya tadi ada yang nanya kalau misalnya temanya bukan geodesi boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi itu masuk ke penilaian. Jadi ada skor yang nanti akan saya pertimbangkan di sini. Kemudian ada efisiensi program ya. Kompleksitas, kerapian penulisan, dan video presentasi. Jadi kalian saya minta untuk membuat kode, kemudian nggak usah bikin laporan, ya. No report, please, nggak usah laporan. Bikin video aja, mungkin kalian presentasi ya. Di videonya nanti ada demonya isinya seperti ini, ya. Demo aplikasi ini menyelesaikan apa, kemudian kalian jelaskan alur programnya seperti apa, ya, untuk melihat kalian benar-benar paham. Dan seterusnya maksimal 10 menit ya, kalian unggah ke YouTube atau ke platform video sharing yang lain, Snack Video misalnya. Kemudian dikirim, disimpan di file TXT. Ini mekanismenya. Di file TXT ya, entah itu link videonya di YouTube atau di yang lain ya. Kemudian
kalau kalian juga boleh bikin Google Colab. Ya. Jadi kalau Google Colab berarti nanti yang di-share hanya link-nya saja. Ya. Link sharing ini misalnya. Ya. Link sharing. Ya, copy. Maka kalian simpan, kalau link-link tadi kalian simpan di file txt, jadikan satu file, misalnya dalam format zip dengan aplikasi yang kalian bikin, ya, .py. Kemudian kalian kumpulkan di Elok. Nanti di Elok, saya akan buat satu pengumpulan tugas, ya, pengumpulan tugas di Elok untuk yang praktikum. Untuk yang praktikum, nanti ada pengumpulan tugasnya di situ, kalian kumpulkan sesuai dengan kelas kalian A, B, atau C. Ya, terakhir silakan kalian coba latihan bahasa pemrograman di sini. Jadi latihan ini tujuan saya adalah agar kalian bisa memahami betul mengenai OOP. Kemarin saya kira masih banyak pertanyaan. Ya, kalau kalian ngoding itu akan lebih jelas saya kira tentang si OOP ini. Nah, ini masih sama ya, hanya di sini ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah bagian NumPy, prosedural. Ya. Kalian saya minta untuk menyelesaikan soal, kalian bikin program, programnya baca masukan pengguna, ya kemudian nyimpan informasi mengenai titik, ya, nama titik dan seterusnya. Ini ada contohnya. Kerjakan di sini. Kemudian yang kedua adalah kalian modifikasi dengan titik tadi dianalisis gitu. Ya pura-puranya kalian kayak bikin misalnya hitungan baudit. Ya. Tapi ini nggak sampai ke sana. Ya monggo kalau nanti kalian bisa sampai ke situ. Toh ini hanya latihan. Ini dibuat tanpa menggunakan OOP. Jadi saya pengen kalian tahu 2 pola. Ya. Kalau saya bikin sebuah program yang di situ ada NumPy misalnya, ya prosedural, saya simpan semuanya dalam bentuk variabel bukan kelas. Nanti efeknya seperti apa? Ya. Kalau saya mau modifikasi program, efeknya gimana? Nah, di sini ada petunjuk jawaban, nggak usah dibuka. Dicoba sendiri dulu aja bikin, ya kira-kira bagaimana tingkat kesulitannya. Nah, kalau nggak selesai atau misalnya terlalu sulit, ya silakan dibuka, kemudian kalian lanjutkan di rumah, karena nanti dari Mas dan Mbak asisten juga ada latihan yang kalian bisa kerjakan di sana. Nah, untuk bagian yang kedua, saya minta kalian untuk membuat persis sama seperti yang di atasnya soalnya. Nah, tetapi ini menggunakan fungsi-fungsi OOP. Misalnya kalian bikin definisi kelas, kemudian kalian bikin pewarisan, ya function overloading seperti yang tadi saya contohkan dan seterusnya. Silakan untuk dibuat dan nanti baru diintip petunjuk jawabannya. Di sini udah saya buatkan contoh bagaimana mendefinisikan titiknya dan seterusnya. Nah, terakhir coba kalian lihat ya, dari awal ini sampai akhir, sampai ke OOP, kalian buat sebuah program untuk membuat titik, ya, titik di koordinat 2 dimensi. Nah, saya tunjukkan di sini, ya ada paket-paket yang bisa dipakai juga, yang sudah dibikin oleh orang lain, ya, namanya adalah Shapely. Ya, ini hanya sekedar saya demokan saja, bahwa kita juga bisa menggunakan paket yang sudah dibuat oleh orang lain ini, dengan fungsi yang sama seperti yang kita buat di bagian kedua ini tadi, ya, di petunjuk jawaban yang saya berikan. Nah, itu untuk latihan dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mas Adrian, silakan dilanjutkan dengan praktik di sana. Seperti biasa, nanti saya mantau di grup WA ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan di sana. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini harus dikumpulin ya, Pak? Nggak usah sih. Tapi kalau mau kumpulin, ada yang bisa, ya silakan. Nanti PM aja, saya kasih tambahan nilai dari situ kalau hasilnya bagus. Oke, baik, Pak. Sip. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tutup ya. Ya, Pak.